Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ayo coba dipimpin salah satu siapa? Ya, coba. Ayo dipimpin Mas. Yang keras. Siap, berdoa mulai. Yang hari ini sudah berangkat. Oh ya, hari ini yang tidak berangkat ada siapa? Kiki. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Pergi ke mana? Simba. Oh, berarti Kiki pergi ke Simba. Ya. Simba. Nah, sudah siap? Hari ini kita belajar ya. Nah, baik ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ya, supaya kita fresh, segar, mengingat pelajaran, bisa menerima pelajaran baik, kita bernyanyi dulu, ya, yaitu tentang materi kita nanti. Ya, sudah hafal tentunya ya. Kalau sudah hafal nanti kita bisa lihat teks. Ya. Yuk. Mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan, ada akar dan batang, bunga, buah dan sabut. Itulah bagiannya, sekarang berfungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah, batang yang mengentarkan ke seluruh bagian, bunga berkembang biakan, buah simbang makanan, lalu daun berfotosintesis. Oke ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Nah, sebelum kita mulai ya, nah semuanya berdiri ya, supaya fresh ya. Nah, tepuk satu kali berarti nanti kalian yes ya, tepuk dua kali siap, tepuk satu kali, tepuk dua kali siap, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Siap belajar. Oke. Oke. Nah, dalam pembelajaran hari ini ya, kalian masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri apa? Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada 6. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang
bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, murid dapat menjelaskan fungsi setiap bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, murid dapat menyajikan hasil pengamatan tumbuhan dalam bentuk laporan sederhana atau poster. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menguasai dan mempraktikkannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian perhatikan video berikut. Ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Semuanya memperhatikan kan? Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar sawit. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar sawit memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun yang lilit, tulang daun melengkung, tulang daun yang jari, dan tulang daun sejajar. Kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, itu adalah tadi ya video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagian yang pertama ini adalah akar. Kalian lihat akar ini ya. Ini bentuk akar. Nah, akar sendiri mempunyai fungsi yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Selain fungsi menyerap air dan nutrisi, ya ada apa mas?
Perhatikan berikutnya, ya. Fungsi yang lain yaitu sebagai penopang tubuh. Tumbuhan itu, ya, sebagai penopang tumbuhan itu kan supaya apa? Supaya kuat, kokoh dan tidak mudah tumbang ketika terkena angin. Nah, tadi disebutkan jenis akar itu ada berapa? Ada 2 akar, tunggang dan akar serabut, ya betul. Nah, setelah akar dari fungsinya itu ada yang namanya batang. Bisa ditulis kalau penting, ya. Yang kedua adalah batang, ya. Batang. Batang sendiri mempunyai fungsi apa? Fungsi batang mengantarkan air atau nutrisi dari dalam tanah tadi yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tubuh. Jadi ibaratnya koyo batang koyo jalan, ya, jalan distribusi atau jalan apa air dan nutrisi yang diserap dari dalam tanah. Nah, diserap terus disalurkan, didistribusikan ke daun, ya. Ya, ini, ya, ke daun tadi. Nah, setelah batang, bagian yang selanjutnya ada apa, Mas? Ya. Batang yang kedua yang selanjutnya adalah apa? Bunga, ya. Batang bunga, berwarna bunga. Bunga sendiri fungsinya apa? Fungsi bunga yaitu sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga juga apa? Bunga juga bunga yang sudah berkembang biak akan jadi biji. Nah, biji inilah yang akan nantinya bisa ditanam kembali. Buah. Bagian tumbuhan berikutnya, ya, perhatikan ke depan, Mas. Nah, ya, bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah ini adalah tempat untuk apa? Tempat untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Buah ini adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Ada pohon yang tidak berbuah? Ada enggak? Pohon atau tumbuhan yang tidak berbuah ada enggak? Apa contohnya? Ada yang tahu? Apa? Tumbuhan tidak berbunga, tidak berbuah. Ada enggak? Kalau ini contoh tumbuhan yang ada buahnya, ini tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, tumbuhan yang tidak berbuah dan berbunga, tahu nggak? Ada singkong. Kok meneng baik? Singkong juga termasuk tumbuhan. Dia tidak ada buahnya, tidak ada bunganya, tapi dia juga bisa menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan itu menyimpan cadangan makanan di mana? Pada akar. Nah, nyimpannya akar buah singkong kalau ditanam akarnya membesar dan yang dimakan, dan akar besar itulah dia menyimpan cadangan makanannya. Nah, itu tumbuhan yang tidak memiliki buah. Nah,
Bagian selanjutnya yaitu yang paling atas, yang paling rindang, warnanya hijau, daun. Daun itu tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Tadi di video sudah jelas dijelaskan, daun itu tempat untuk membuat makanan. Namanya apa? Masih ingat? Fotosintesis, yaitu proses pembuatan atau pemasakan makanan pada tumbuhan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan diskusi terkait tadi bagian-bagian tumbuhan dan buahnya. Kita buat karena kita jumlahnya ada 7, ya kita jadi 2 kelompok ya. Nanti kita akan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. Nah, nanti berarti kalian tugasnya nanti kalian menempelkan, kalian gunting, ini ada bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, nanti kita tempelkan ya. Nih. Nah, potong akar. Nanti sudah ada akar, ditempelkan nanti lihat kalian ya. Nah, ditempel ya. Ayolah, dibantu relnya, ini namanya kerja kelompok. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah. Nanti kita presentasikan bersama-sama. Ya. Nanti kelompok 1 maju. Nah, kelompok 1 sini. Nah, nanti kelompok 2 bisa bertanya atau menanggapi. Nah, nanti sebaliknya kelompok 2 maju, yang kelompok 1 ini bisa bertanya atau menanggapi. Sudah selesai? Tambah, oke.
Sudah selesai? Dua lagi. Ya, ya. Oh, satu lagi. Ya. Biji. Ayo. Kalian tahu biji itu apa? Gunanya gotong biji. Bantu dong Mas. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, nah tinggal dipresentasikan ke depan. Ayo kelompok satu maju, dibacakan hasilnya, ya, ya. Ayo, yang keras ya. Bareng. Jodoh bukan takut. Maju semuanya, depan. Nah, kalau maju. Geser salah kok, karena silo, biar nggak silo. Nah, terus ini maju lagi lah. Nah, maju lagi. Nah, ini bareng kumpul. Nah, sekarang dibacakan hasil dari diskusi dari kelompok 1 dan nanti kelompok 2 menanggapinya, apa itu pertanyaan atau menambahi. Coba bacakan hasil diskusi ya. Assalamualaikum, ini hasil diskusi kelompok 1. Bagian tumbuhan yang menyerap air. Ya, apa? Akar? Nggak usah cepet. Akar apa untuk apa? Untuk menyerap air. Ya, terus yang kedua? Batang mengangkut makanan dari tanah. Ya, terus? Daun melakukan fotosintesis. Iya, terus lanjut. Bunga tempat berkembang biak tumbuhan. Iya, terus? Menyimpan cadangan makanan. Iya. Biji bisa menanam kembali. Iya, bisa menanam kembali ya, atau apa istilahnya itu sebagai alat berkembang biakan juga kan. Ya. Nah, inilah hasil. Ya, sebentar. Ya, barangkali dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi, apa sudah sesuai, apa belum, ada yang kurang, coba. Yang keras, coba. Apa dong? Nah, gimana? Gak ada. Gak ada? Berarti sudah sesuai semua? Betul? Betul? Sudah sesuai? Ya. Ya, gak ada tanggapan? Gak ada. Oke. Kalau begitu, beri tepuk tangan. Bagus. Setelah berani maju, berbahasa, terus Mas An, ada Irfan akan melaksanakan asesmen akhir ya. Kita akan mengerjakan evaluasi dan sebesar mana daya tangkap kalian dari hasil pembelajaran tadi. Kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Yang pertama ini saya bagikan soalnya, nanti kalian kerjakan. Nih. Itu sama kalau Ya. Nama, nggak usah tanya. Ditulis namamu, kelas. Iya. Iya, ditulis nama lengkap dan kelas. Ya.
Alhamdulillah. Wah. Nama lengkap. Ya. Nah, dijawab ya dengan teliti supaya hasilnya maksimal ya. Iya, di situ langsung. Ya. Oh, langsung ketemu Mas. Harus apa? Ini boleh apa? Bapaknya siapa? Nih, bapaknya siapa? Kita nulis aja. Apa sih ini yang benar itu? Gak mau makan juga. Langsung ketemu. Pertama dan kedua untuk gue nggak mau terus mampu ini gue itu Baca dalam hati ya. Sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan. Nih ya. Oke. Semoga nanti hasilnya memuaskan. Pak disimpulkan bahwa ini bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda pula ya. Dan setiap bagian ini memiliki fungsi penting untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Ya, jadi dari fungsi dari bagian-bagian tersebut memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan tumbuh hidup tumbuhan tersebut. Dengan demikian, dengan memahami bagian dan fungsinya, kita bisa mengetahui bagaimana tumbuhan itu tumbuh, ya, berkembang serta berperan penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, dari pembelajaran hari ini. Ya, apa? Oke, terima kasih. Setelah kalian belajar hari ini, kalian sudah bisa memahami bagaimana fungsi tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, sebagai penutup, nanti kalian Pak Guru diberi tugas di rumah membuat poster tentang tumbuhan, bagian tumbuhan dan fungsinya, ya, nanti ya. Nah, itu nanti ya. Nah, sebelum kita pulang, kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat.